Bab 296, Selamat Pingsan. Awino tebak? Karyawan di bawah tiba-tiba menjadi aktif, kemudian berbagai nomor keluar dari mulut para pekerja di bawah. Ada yang bilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta, ada yang bilang mereka sudah menghasilkan 50 juta, dan ada yang bilang Bilibili tidak menghasilkan uang sama sekali, dan itu juga angka negatif. Bagaimanapun, ada berbagai macam spekulasi. Bahkan para eksekutif yang duduk di kursi eksekutif mau tidak mau melihat trio Bilibili dan bertanya dengan penasaran tentang detailnya. Apa nomornya? Paling-paling, Song Yeu dan ketiganya meremas mata mereka dan menolak untuk mengungkapkan angka sebenarnya. Jelas, kekuatan inilah yang ingin ditiru oleh bos, dan mereka tidak dapat bersaing dengan bos Jia. Sebenarnya jumlah ini tidak terlalu banyak, mungkin lebih dari 400 juta. Akhirnya, bos Jia berkata dengan ringan, dan seluruh tempat hening sesaat. Berapa banyak? Berapa banyak yang dikatakan bos? 400 juta atau 40 juta? Apa telingaku salah dengar? Semua pekerja ada di sana melihat kosong ke arah rekan di sebelahnya, nyatanya semua orang, termasuk eksekutif non-Bilibili, kecuali ZHU Kius Hui dan staf keuangan, semua orang bingung. Angka ini terlalu omong kosong. Itu 400 juta. Bagaimana ini mungkin? Aku juga merasakannya, tapi kenyataannya seperti ini, kata Zong Yeu dengan senyum masam dan memandangi para eksekutif cabang lain di sekitarnya. Ini masih Januari. Para tiran sekolah dasar telah menjual lebih dari 3,5 juta unit. Harga satu unit 348 yuan, dan biaya produksi 150 yuan. Di antara mereka, 20 yuan adalah keuntungan bagi distributor, dan harga grosir sebenarnya adalah 300 yuan, yang memberi pengecer keuntungan sebesar 48 yuan. Jadi keuntungan sebenarnya dari setiap unit adalah 130 yuan per unit. Dengan lebih dari 3,5 juta unit terjual di Cina, laba 130 yuan per unit telah mencapai total laba 450 juta yuan. Dan ini hanya keuntungan 4 bulan. Jika Bilibili diberikan setahun, maka keuntungan ini mungkin langsung melebihi 1 miliar. Karena sarang lama Bilibili berada di kota ajaib seperti dinasti, hanya Zong Yeu dan 3 orang yang datang ke tempat kejadian, serta lebih dari 10 manajer tingkat menengah Bilibili, dan sejumlah kecil pemrogram. Mereka. Setelah bos Jia akhirnya mendapatkan keuntungan, mereka semua mengangkat kepala dan menerima kecemburuan dari perhatian semua orang, dan mereka tentu saja sangat bangga. Akhirnya, ada cabang luar negeri kami yang baru didirikan Dakian Group, yaitu Fuso Dakian Co. Ltd. Bos Jia akhirnya berkata, mari kita undang saudara Fuso kita, Presiden Ichiro Honda, dan CHK Sumigaoka. Wakil Presiden akan bertemu semua orang. Kata-kata bos Jia jatuh, Honda Ichiro dan Kasugaoka Siwa dengan cepat bangkit dan membungkuk kepada semua orang. Orang Fusang masih sangat pandai membungkuk, dan mereka jauh lebih standar daripada bos Jia. Sebenarnya, Dakian ada di Fuso dan Tsuburaya Co. Ltd. adalah anak perusahaan di bawah komando Dakian Entertainment Company. Hari ini saudara-saudara Dakian dari Fuso ini juga datang ke tempat kami. Selamat datang semuanya. Jia suara bos jatuh, dan orang-orang Fusang di 4 atau 5 meja berdiri pada saat yang sama, dan juga mulai membungkuk. Ini adalah kru film yang dikirim oleh perusahaan Tsuburaya ke Cina. Meskipun semua orang tidak senang dengan orang Fusang, karena mereka telah meninggalkan kegelapan dan menjadi anggota Dakian, para pekerja tidak akan pelit dengan tepuk tangan mereka dari. Ini adalah satu-satunya cabang asing dari Dakian kami saat ini, tetapi saya yakin pada pertemuan tahunan tahun depan, lebih dari 1 cabang asing di Fusang akan datang ke sini. Bos Jia berkata sambil tersenyum, Dakian Entertainment baru saja didirikan. Film satu-satunya Farewell Macon Cubine masih dirilis di Hong Kong dan Hong Kong. Data spesifiknya belum dihitung, jadi keuntungan Dakian Entertainment tidak disebutkan, dan itu juga angka negatif. Hahaha. Ada lagi ledakan tawa ceria di antara hadirin. Kemudian akhirnya, itu adalah Fuso Daisen Co. Ltd., dan saya percaya bahwa melalui kolom pertanyaan dan pembicaraan utama baru-baru ini, kita sudah mengetahui berita bahwa Fuso Daisen Co. Ltd. telah menghasilkan 100 juta dolar AS untuk kita. Jadi semua orang berpikir, tahukah Anda berapa banyak keuntungan yang telah disumbangkan Fuso Daisen Co.
LTD kepada kita semua pada pukul 8 tadi malam? Saya tidak tahu, semua orang menggelengkan kepala lagi, tapi kali ini tidak ada yang berani menebak secara spesifik. Jumlahnya terlalu tinggi. Saya baru saja ditampar di wajah. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa pada jam 8 tadi malam, penjualan kumulatif Mi ELF di Fusang telah melebihi 480 juta dolar AS, yang merupakan keuntungan dakian kami, dan juga telah melampaui 300 juta dolar AS. Tanda seru Bos Jia berkata dengan ringan. Saudara, 300 juta dolar, beritahu saya berapa renminbi sama dengan 300 juta dolar ini. Seorang pekerja bertanya pada saudara laki-lakinya. Sekarang sepertinya 1 dolar AS dapat ditukar dengan 5 yuan dan 5 yuan, jadi 300 juta dolar AS adalah sekitar 1,65 miliar yuan, pekerja lain berkata dengan pusing. Setiap orang dari 1,65 miliar orang hanya merasa bahwa langit berputar. Mereka hanya dikejutkan oleh kinerja grup dakian yang mempesona di Cina, tetapi saat ini mereka menemukan bahwa semua keuntungan domestik tidak ditambahkan ke sebagian kecil dari pasar Fuso. Itu terlalu ilusi. Dan semua eksekutif melebarkan mata dan menatap Honda Ichiro yang sedang minum di sana dengan tenang. Inilah mengapa Honda Ichiro harus memeluk paha Bas Jia. Keuntungan 300 juta dolar AS mengacu pada keuntungan Bas Jia, di mana biaya produksi langsung dihapus, dan hanya biaya tarif dan biaya saluran yang dihitung. Jadi sebenarnya cabang Fuso meraup untung sekitar 200 juta dolar AS. Menurut 10% saham dividennya di perusahaan, dia akan bisa mendapatkan dividen 20 juta dolar AS tahun ini. Ini adalah 20 juta dolar AS. Sebelum Tamiya bisa menghasilkan 20 juta dolar AS dalam setahun, masih belum diketahui. Sekarang dia bisa mendapatkan nomor ini dalam 1 tahun oleh Honda Ichiro. Dia masih memiliki dua hati. Apa? Ia ingin memeluk erat paha Bas Jia sekarang, karena sesuai kesepakatan keduanya, kontrak kerja yang ditandatangani Honda Ichiro dan Bas Jia berdurasi 2 tahun, dan akan ditandatangani kembali setelah 2 tahun. Disepakati Bos Jia bisa melepas Honda Ichiro tanpa biaya apapun. Ini sebenarnya adalah klausul yang secara sukarela diminta oleh Honda Ichiro untuk ditambahkan, karena Honda Ichiro merasa dakian memiliki kemungkinan besar kehilangan uang di Fuso, dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia harus memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Jadi ada 2 perjanjian tahun. Sekarang Ichiro Honda menyesalinya, dia tidak sabar untuk menandatangani kontrak 20 tahun dengan Bas Jia, sehingga dia dapat menghabiskan seluruh hidupnya di perusahaan. Namun setelah 2 tahun, kontrak akan ditandatangani kembali. Jika Bos Jia menolak untuk mengontraknya, atau jika dia ingin mengurangi jumlah saham dividen, maka Honda Ichiro akan sangat tidak nyaman. Jadi Ichiro Honda memutuskan untuk membuat Bos Jia melayani dengan nyaman dan bekerja keras pada saat yang sama sekali tidak memberinya alasan untuk memberhentikan dirinya sendiri. Saat ini, Bas Jia terus berkata, saya ingat pada bulan Juni tahun ini, ketika saya mengumumkan bahwa saya akan membuka pasar Fuso, banyak orang membujuk saya untuk tidak mengeluarkan uang untuk ini. Dalam hal ini, hanya ada satu jalan buntu bagi kami orang Huaxia untuk pergi ke Fusang, termasuk beberapa eksekutif di sini. Jia Yapeng melirik orang-orang yang duduk di bawah panggung, dan banyak eksekutif tiba-tiba menundukkan kepala. Memikirkan apa yang mereka sarankan agar Jia Yapeng tidak pergi ke Fusang, orang-orang ini ingin menampar diri mereka sendiri. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Ini adalah batasan sejarah, tetapi saya harap semua orang dapat mengingat bahwa pasar kita tidak hanya pada ayam besar ini, tetapi pasar kita ada di seluruh dunia, seluruh bumi, dan di masa depan, saya bahkan berharap dapat melihat kita di bulan dan Mars. Pasar kita bahkan bisa tersebar di seluruh tata surya. Ini adalah kekuatan umat manusia dan kekuatan bisnis. Yah, jangan berlebihan, Mars dan bulan tidak ada hubungannya dengan kita, tapi bumi memang pasar kita, dan kita masih negara berkembang dengan daya beli yang relatif rendah. Tapi Fuso berbeda dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Pasar Fuso menghasilkan 1,6 miliar yuan. Apakah karena pasar Fuso lebih laris? Tidak, itu karena tingkat konsumsi orang Fusang lebih tinggi. Mereka membeli semangkuk mie instan biasa dengan harga 4 yuan,
dan semangkuk nasi goreng seharga 25 yuan. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan ILF. Harganya 5 senin per pak, jadi bisa dibeli dalam jumlah banyak tanpa batasan. Ini adalah perbedaan di pasar. Semakin berkembang pasar, semakin banyak peluang dan keuntungan yang kita miliki. Kata-kata manajer umum Jia telah menyebabkan banyak orang berubah pikiran secara bertahap. Mereka tidak lagi menganggap pasar luar negeri sebagai jalur yang berbahaya, tetapi sebagai peluang. Akhirnya, aku akan memberimu nomor. Pada tahun 1992, grup Dakian kami memperoleh keuntungan total sebesar 2,162 miliar yuan. Bas Jia akhirnya mengumumkan sosok yang membuat semua orang pingsan, tapi semuanya tenang, tapi keuntungan ini hanya kotor setelah dikurangi biayanya. Untung saja, saya belum menghitung biaya operasional grup Dakian, berbagai pajak dan biaya yang harus dibayar, serta gaji Anda, dan banyak biaya lain-lain. Sepanjang tahun 1992, jumlah pekerja di perusahaan kami telah berlipat ganda, dan banyak eksekutif baru yang ditambahkan. Selain itu, gaji kami selalu menjadi yang terdepan di semua perusahaan. Perusahaan telah melakukan 3 kali kenaikan gaji dalam 1 tahun. Gaji pokok semua pekerja biasa telah dinaikkan menjadi 412 yuan sebulan. Departemen Keuangan menghitung bahwa pengeluaran untuk bonus gaji saja mencapai 2,12 tahun lalu 100 juta yuan. Selain itu, ada investasi di bidang animasi, film dan televisi, akuisisi, hak paten, penelitian dan pengembangan, pembukaan toko, subsidi, dan biaya lainnya. Saya tidak akan berbicara tentang proyek spesifik. Pokoknya, total biayanya sekitar 178 juta yuan. Terakhir, perpajakan. Tahun ini, grup Dakian menyumbangkan pajak sebesar 325 juta yuan kepada negara. Pada akhirnya, laba bersih Dakian tahun lalu sekitar 1,4 miliar yuan. Bos Jia akhirnya memberi semua orang nomor seperti itu. Nyatanya, Bas Jia tidak mengatakan yang sebenarnya, karena Baidu Real Estate dan pendapatan pribadinya di pasar saham tidak menyebutkannya sama sekali. Tahukah Anda, Bos Jia telah berulang kali menginvestasikan 500 juta di Baidu, membeli 3 komunitas lagi di ibu kota kekaisaran, dan 2 CBD komersial, ditambah lebih dari 50 set rumah pekarangan. Total aset Baidu telah mencapai level 1 miliar yuan. Properti ini setidaknya akan menjadi 100 miliar yuan pada tahun 2020. Namun, selain Bos Citech, ada beberapa pemimpin terkait. Pada dasarnya tidak ada yang tahu bahwa Baidu sebenarnya adalah Bas Jia. Bas Jia tidak pernah menyebutkan bahwa Baidu adalah miliknya di setiap kesempatan industri. Aset asli Bas Jia masih sangat tersembunyi. Lalu masukkan tautan terakhir. Bas Jia akhirnya tersenyum dan mengambil mikrofon dan berkata, saya berjanji kepada semua orang tahun lalu bahwa saya akan mengambil 10% dari laba bersih perusahaan sebagai bonus akhir tahun untuk semua orang. Sekarang saatnya untuk memenuhi janji. Total bonus tahunan tahun ini adalah 140 juta yuan. Saya menghitungnya. Jika dibagi rata di antara semua karyawan, maka hitung mereka yang belum datang ke sini untuk mengikuti rapat. Total ada sekitar 10.000 karyawan, Bas Jia berkata sambil tersenyum, rata-rata, setiap orang bisa mendapatkan bonus akhir tahun sebesar RMB 14.000. Dalam sekejap, nafas semua orang di bawah menjadi sangat cepat, bonus akhir tahun 14.000, angka peri macam apa ini? Berdasarkan gaji bulanan 415, pendapatan bersih mereka selama setahun tidak cukup. Sekitar 5.000 yuan. Dan sekarang, bonus akhir tahun bisa mendapatkan 14.000, yang setara dengan gaji 3 tahun, bagaimana keadaannya? Kesenangan seperti ini ingin membuat orang merasa pingsan. Bahkan, di TKP Dakian, ada yang pingsan di tempat. Bab 297, Pintu Mulia. Pada akhirnya, Chuan Jia mengumumkan bahwa karena kontribusi luar biasa dari kedua perusahaan Bilibili dan Fusang, poin kinerja mereka semuanya berlipat ganda. Dengan kata lain, karyawan kedua perusahaan ini dapat menerima bonus akhir tahun 2 kali lipat lebih besar dari sekitar 28.000 yuan, yang langsung membuat semua orang ngiler. Namun tidak banyak orang yang keberatan, karena keuntungan utama disumbangkan oleh kedua perusahaan tersebut, namun bonus akhir tahun mereka dihitung bersama oleh semua perusahaan,
sehingga sebenarnya dianggap memperhitungkan orang lain. Lebih murah, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Hanya saja tidak semua orang di tempat kejadian tertawa dan tertawa. Beberapa karyawan banyak yang dikurangi poin kinerjanya karena malas bekerja. Pada akhirnya, mereka hanya menerima 1 atau 2.000 bonus akhir tahun dan 14.000 lainnya. Dibandingkan dengan penghargaan akhir tahun, saya hanya ingin membentur tembok. Bahkan ada yang lebih mengenaskan, karena berkali-kali gagal dalam penilaian kinerja, mereka langsung dikeluarkan dari perusahaan. Penilaian kinerja Dakian sangat ketat pada tingkat keji, dan pada dasarnya memperlakukan orang sebagai robot, yang mirip dengan generasi Huawei di masa depan. Oleh karena itu, pada tahun 1992, hampir 1.000 orang langsung dikeluarkan karena penilaian kinerja yang tidak memenuhi syarat. Di era ini, tidak ada hukum yang sempurna. Pemberhentian adalah masalah satu hukuman, dan tidak perlu uang pesangon. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa hari ini, karyawan ini membayar rata-rata 1. Dengan penghargaan akhir tahun 40.000, beberapa orang yang bekerja keras, bahkan ketika mereka menerima penghargaan akhir tahun lebih dari 30.000, semua orang menyesali usus mereka berwarna biru. Di mana saya dapat menemukan perusahaan yang begitu teliti tahun ini? Faktanya, dengan berakhirnya pertemuan akhir tahun, grup Dakian mengeluarkan rata-rata 17.000 bonus akhir tahun. Berita tentang hampir 10.000 juta rumah tangga ditambahkan dalam semalam, yang langsung menyebar ke seluruh Henan, bahkan menyebar ke seluruh Cina. Secara alami, grup Dakian telah menjadi semua orang-orang sangat ingin bergabung dengan perusahaan. Setiap kali Dakian mengirimkan pesan rekrutmen, ada ratusan orang yang bersaing untuk mendapatkan posisi. Mengandalkan pegawai negeri bahkan lebih intens. Nyatanya, ada yang ragu-ragu, bahkan para pemimpin Xinjiang dan provinsi lain diam-diam menghubungi Dakian, berharap menjejalkan kerabat dan anak mereka. Beberapa pegawai negeri langsung mengundurkan diri dan mencoba bergabung dengan Dakian kelompok. Jika Jia Yapeng berada di babak kedua dan lebih adil, maka dia tidak perlu ragu untuk menolak semua karyawan yang mencoba bergabung dengan perusahaan berdasarkan hubungan antar manusia. Sayangnya, Presiden kita Jia sangat memahami kebenaran tentang keinginan untuk hidup bahagia di Tiongkok. Jadi rumah tangga terkait ini pada dasarnya terserap, dan kemudian memberikan beberapa hanya perlu duduk di meja untuk memilah dokumen, atau melakukan pekerjaan sederhana dan mudah. Bagaimanapun, posisi ini dimaksudkan untuk mendukung para pemalas, dan para pemimpin di belakang mereka juga luar biasa. Hubungan manusia yang bisa didapat di antara mereka, tapi saya tidak tahu sedikit manfaatnya. Tentu saja, para karyawan ini harus melalui sistem penilaian kinerja yang sama ketatnya. Bahkan jika Anda memiliki pemimpin di belakang Anda dan tidak bekerja keras, itu adalah masalah Anda sendiri. Kami membawa Anda. Itu sudah menjadi hadiah bagi para pemimpin. Wajah yang bagus. Mengapa? Di belakang Anda adalah para pemimpin di atas tingkat kota. Oke, kinerja atau semacamnya masih bisa diberikan perlakuan istimewa. Jika tidak, Anda dapat dikirim untuk urusan bisnis dan hanya memasukkan kartu saat Anda pergi bekerja setiap hari. Nah, kenyataan adalah kenyataan seperti itu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat yang sama, Chuan Jia juga secara khusus memerintahkan para karyawan yang masuk melalui pintu belakang untuk mengatur semua informasi, mengaturnya ke dalam folder, dan meletakkannya di tempat paling rahasia di kantor. Orang-orang ini bukanlah beban, mereka semua adalah harta yang berharga. Hanya dengan mengandalkan orang-orang di balik karyawan tersebut, jaringan relasi yang sangat besar dapat tersebar dengan cepat. Saat itu, di Xinjiang, selama Chuan Jia tidak melanggar hukum dan membayar pajak dengan jujur, Dakian benar-benar tidak punya apa-apa. Orang bisa bergerak, dan tidak ada yang berani bergerak. Tetapi jika Anda tidak memiliki badge stage, dan Anda hanya seorang pekerja biasa, maka Anda hanya memiliki gelar dalam mengejar. Sejak tahun 1993 dan seterusnya, dari persyaratan rekrutmen yang dikeluarkan oleh Dakian, sebagian besar operator lini depan memerlukan ijazah sekolah menengah atas, sementara semua pekerjaan lain memerlukan gelar sarjana atau lebih tinggi. Jika tidak ada gelar yang sesuai,
Bahkan jika Anda tidak peduli seberapa kasar Anda tidak akan pernah bisa bergabung dengan grup Dakian. Bahkan jika Anda adalah seorang bibi penyapu di grup Dakian, Anda tidak memenuhi syarat. Karena penyapu di grup Dakian, mereka juga berpendidikan SMA. Beberapa orang mungkin terkejut. Pekerjaan teknis membutuhkan kualifikasi akademik untuk dipahami, tetapi itu hanya pekerjaan paling sederhana seperti bibi penyapu. Kenapa harus anak SMA? Apakah ini ada hubungannya dengan kualifikasi akademik? Nyatanya, logika Bos Jia sangat sederhana. Ini tidak ada hubungannya dengan kualifikasi akademik, tetapi ada hubungannya dengan ketidaktaatan Anda. Pada tahun 1990-an, sebagian besar anak dapat bersekolah, kecuali sebagian kecil orang yang tidak dapat bersekolah karena kemiskinan di rumah. Seorang anak yang bisa bersekolah tetapi tidak bisa sekolah menengah, entah anak itu terlalu bodoh, atau orang seperti itu yang terlalu suka bermain, terlalu liar, dan menyukai segala macam lemparan laki-laki. Meski hal semacam ini tidak bisa digeneralisasikan, pria yang rajin belajar pastilah anak yang baik dan penurut. Anak-anak yang baik seperti itu dapat direkrut ke dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang dengan lancar dan teratur, terutama para pekerja tingkat bawah, anak-anak yang lebih patuh yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat dikelola. Meskipun Jia Yapeng percaya bahwa di antara anak-anak dengan nilai buruk, orang pintar pastilah yang besar, dan banyak orang yang mampu memulai dari awal di masa depan. Tapi bakat tersembunyi ini adalah minoritas, dan mereka hanya bisa terungkap melalui pemolesan waktu. Lagi pula, Bas Jia bukanlah dewa, dan sekilas orang bisa tahu apakah orang ini ZHU Neng atau ZHU Chongba. Di antara mahasiswa, mereka yang memiliki kemampuan untuk meraih banyak dari mereka memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan bakat. Ini seperti kumpulan kartu dari permainan kartu. Jika Anda memiliki modal yang cukup, Anda bisa pergi ke ketiga bintang, dan Anda bisa mendapatkan kumpulan kartu berlian bintang 5 dengan 10 jaminan berturut-turut. Lalu mengapa repot-repot memilih kumpulan kartu bintang 1, dengan 10 jaminan berturut-turut dan hanya kumpulan kartu bintang 3 untuk memperebutkan probabilitas kecil, dan memilih bakat dari sampah? Apakah tidak baik memilih langsung dari elit? Ini juga merupakan persyaratan bahwa banyak perusahaan besar akan menetapkan persyaratan tinggi untuk kualifikasi akademik di masa depan. Orang-orang hanya suka menggambar di kumpulan kartu berlian. Anda tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke kumpulan kartu berlian. Itu masalah Anda sendiri. Ke atas. Maka sejak tahun 1993, pekerjaan perekrutan grup Dakian mulai memasuki perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri, menjadi perusahaan gelombang pertama yang memulai perekrutan sekolah. Saat ini, berita penghargaan akhir tahun Dakian sebesar 14.000 telah sampai ke telinga mahasiswa di seluruh negeri. Alhasil, pada tahun 1993, grup Dakian langsung merekrut universitas di berbagai universitas di seluruh negeri. Ketika Dakian mulai merekrut, pada dasarnya semua siswa, apapun jurusannya, akan menyerahkan resume. Pada tahun 1993, ada lebih dari 200.000 mahasiswa yang mendaftar. Bergabunglah dengan Dakian. Tahu kan, ini bukan zaman di mana mahasiswa kebanjiran dan mahasiswa pasca sarjana tidak lagi bernilai uang. Di era ini, setiap mahasiswa adalah harta karun. Ada banyak unit yang menghabiskan banyak uang untuk mengejar bakat. Lagi pula, tingkat penerimaan perguruan tinggi tahun ini hanya 2%. Semua mahasiswa pada dasarnya adalah talenta elit dari 100. Namun, tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan perusahaan lain, mereka tidak dapat melebihi jumlah yang mengerikan dari penghargaan akhir tahun 17.000. Jadi di era itu, Dakian sudah dapat dengan boros memilih elit dari mahasiswa di seluruh negeri. Jangan remehkan ini. Karena pada tahun 1993, ketika Dakian pergi ke Universitas Komputer Yuchun untuk perekrutan sekolah, seorang mahasiswa bernama Ma Huateng menyerahkan resumenya ke Dakian dengan penuh harap. Pada saat yang sama, seorang guru muda bernama Ma Yun juga berkeliaran di sekitar pintu Dakian dengan resumenya selama beberapa jam. Bab 298, Mimpi Saudara Perempuanku.
Setelah pertemuan akhir tahun selesai, Jia Yapeng akhirnya bisa tinggal di rumah dan menghabiskan 1 tahun bersama keluarganya. Berbeda dengan 3 tahun lalu di rumah yang hanya ada 3 saudara laki-laki dan perempuan Jia Yapeng. Hari ini, ada lebih banyak orang di rumah untuk menemani Jia Yapeng merayakan tahun baru. Ada 2 sekretaris ZHU Kius Hui dan Natsume Haruko lebih banyak dari tahun lalu. Ada juga nomor Liu King Mei. ZHU Kius Hui bahkan merasa bahwa Xiaozi Kyushu akan sedikit kesepian tinggal di Wisma Dakian untuk tahun baru, jadi dia hanya menepi untuk merayakan tahun baru bersama. Saat ini, rumah menjadi sangat hidup. Semua Ying-Ying dan Yanyan adalah wanita, hanya Bos Jia yang laki-laki. Tapi Bos Jia sama sekali tidak senang karena tidak ada wanita yang bisa makan sendiri di rumah, atau dia takut makan di depan keluarganya. Sejak ZHU Kius Hui dan Natsume Haruko pindah, Bos Jia tidak pernah berani lagi menaruh sumpitnya di rumah. Dia hanya bisa sesekali bersembunyi di kantor ketuanya dan bermain. Hari-hari ini benar-benar menyedihkan sedikit. Jia Yue, Jia Feng, kalian berdua sudah berada di tahun ketiga SMA tahun ini, dan kalian akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Sudahkah Anda memikirkan tentang apa yang akan Anda pelajari di masa depan dan di mana mengembangkannya? Jia Yapeng adalah kejadian langka. Peduli dengan perkembangan adik-adikmu. Karena gagasan bahwa orang dengan banyak uang dapat menghidupi kedua adik perempuannya seumur hidup, Jia Yapeng, kedua adik perempuannya, sama sekali tidak peduli dengan prestasi akademik mereka, bahkan jika mereka bahkan tidak dapat lulus kuliah ujian masuk. Bos Jia tidak peduli sama sekali, sangat penting untuk mendukung mereka selama sisa hidup mereka. Untungnya, kedua saudara perempuan itu masih relatif kompetitif. Meskipun mereka bukan peringkat teratas di kelas, mereka akan mengalami sedikit kesulitan dalam ujian masuk perguruan tinggi di masa depan, tetapi mereka terjebak di garis skor ini. Jadi Bos Jia relatif tenang, dan dia bisa menyumbangkan banyak uang ke sekolah, sehingga dia bisa menyekolahkan adik perempuannya. Jangan mengira hanya SMA yang bisa membayar biaya seleksi sekolah, dan universitas tidak bisa membayar biaya seleksi sekolah. Hanya saja uang yang Anda bayarkan relatif kecil, dan universitas meremehkannya. Jika Anda, seperti Bos Jia, langsung membangun gedung pengajaran untuk universitas, atau menyumbangkan 1 set peralatan percobaan senilai $1 juta AS, terserah Anda. Bisakah anak-anak masuk dan belajar? Tentu saja, skor yang terlalu sedikit tidak akan berhasil. Perbedaan skor harus setidaknya dalam 100 poin. Saya ingin menjadi seorang aktor. Saya ingin menjadi sutradara. Bos Jia tidak menyangka kedua adik perempuan itu benar-benar memberi mereka 2 jawaban seperti itu. Yang satu ingin menjadi aktor dan yang lainnya ingin menjadi sutradara. Mereka semua tampaknya sama, tetapi sebenarnya mereka sangat berbeda. Anak perempuan ingin menjadi aktor atau sutradara. Ini adalah kerinduan karir yang normal, dan Bos kami Jia tidak tahu melindungi anak sapi, dan tidak ingin saudara perempuannya terlibat dalam lingkaran hiburan kotor ini. Yah, industri hiburan itu kotor dan benar, tetapi jika bos kita Jia ada di sana, maka tidak apa-apa, bersihkan saja adikku. Jadi Bos Jia mengangguk dan berkata, ya, skornya bisa diturunkan untuk perguruan tinggi seni. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Imperial Film Academy untuk mencari 2 guru bagi Anda untuk menebus keterampilan kursus profesional. Kemudian saya akan mengatur agar Anda pergi ke Imperial Film Academy untuk belajar. Setelah kamu juga bisa syuting, aku akan menyiapkan selusin acara TV dan film untukmu, lalu aku akan memberimu anggota kru yang cukup. Anda akan menjadi salah satu dari Anda. Direktur, kamu ingin menjadi seorang aktor, kamu dapat merekam apapun yang kamu inginkan, siapapun yang ingin berakting untukmu, biarkan siapapun yang berakting untukmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, itu hanya masalah saudaraku. Bos Jia berkata dengan ringan. Lihat, Anda tidak perlu mengikuti ujian lagi. Saya baru saja mengatur untuk masuk ke Imperial Film Academy. Jika rata-rata aktor mendengar ini, saya khawatir dia akan langsung menangis. Setelah lulus, akan ada lebih dari selusin film dan serial TV. Berbagai kru dan aktor profesional dapat dipilih secara acak. Saya takut mereka akan berlutut di depan Bos Jia.
Di depannya, wanita itu disebut Ayah Baptis, dan pria itu disebut Ayah. Terima kasih saudara. Kedua saudara perempuan itu berkata dengan gembira. Jika pada awalnya, dua saudara perempuan yang sedikit tidak nyaman dengan identitasnya yang kaya, kini telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitasnya masing-masing. Meskipun mereka masih dua saudara perempuan yang lugu dan cantik di depan Jia Yapeng, mereka telah memisahkan diri dari orang biasa di dalam hati mereka, meskipun mereka masih tersenyum kepada siswa lain di kelas. Yan, orang yang baik dan ramah, yang tidak memiliki kesombongan wanita tertua, tetapi jauh di lubuk hati, teman sekelas ini tidak lagi di mata mereka, dan mereka tidak lagi serupa di level yang sama. Keluarga kami kaya, jadi saya bisa mewujudkan impian saya sesuka saya. Ini sudah menjadi perilaku bawah sadar mereka, jadi saya mendengar bahwa Jia Yapeng tampaknya membuka plugin untuk mereka, dan itu tidak menyerupai beberapa novel atau protagonis wanita yang berpura-pura gugup dalam serial TV. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menjadi lebih kuat, menolak latar belakang Anda yang kuat, dan harus membuktikan sesuatu dari bawah. Ini adalah protagonis generasi kedua yang kaya yang hanya akan muncul dalam novel, generasi kedua atau ahli waris yang sebenarnya, mereka tidak ingin memulai dari bawah, dan kemudian bertemu Cinderella Anda yang berfantasi setiap hari, bocah abu-abu ada di sini. Setiap hari, orang hanya memikirkan cara bermain yang lebih seru setiap hari, sedikit agresif, tetapi juga cara merebut tahta. King Mei, bagaimana tubuhmu? Jia Yapeng bertanya pada Liu King Mei dengan prihatin. Tidak masalah. Liu King Mei mengangguk, tetapi Jia Yapeng tahu bahwa dia tidak baik. Bahkan saat ini, Bank Sumsum Tulang telah memiliki lebih dari 2000 sampel sumsum tulang, tetapi dia masih belum dapat menemukannya. Sampel yang berhasil mencocokkan Liu King Mei. Menurut berita yang diam-diam dipelajari Jia Yapeng dari dokter, Liu King Mei bersikeras paling lama 6 bulan lagi. Setelah 6 bulan, Liu King Mei mungkin akan meninggalkan dunia selamanya. Jadi Bas Jia hanya bisa menghela nafas, mengatakan bahwa dunia ini benar-benar tidak adil. Apakah orang tuamu pernah ke sini baru-baru ini? Chuan Jia bertanya lagi. Mereka datang beberapa hari yang lalu, mereka meninggalkan saya dengan sejumlah uang. Liu King Mei berkata dengan acuh tak acuh. Untuk orang tuanya, Liu King Mei sudah dianggap enteng. Sepertinya saya tidak punya orang tua lagi. Seperti Jia Feng dan Jia Yue, apakah kamu punya impian, karir apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Meskipun Bos Jia merasa bahwa Liu King Mei tidak punya pilihan dalam hidup, tetapi untuk menghiburnya hati masih bertanya dengan pura-pura. Saya ingin menjadi pengusaha seperti Anda, saudara Jia Yapeng. Liu King Mei berkata dengan suara rendah. Setelah mengalami permainan hari ini, saya merasa baterai sebenarnya adalah industri yang sangat penting. Dunia saat ini pada dasarnya mengandalkan energi minyak bumi dan energi tambang batu bara, namun kedua sumber energi ini selalu tersedia. Oleh karena itu, sumber energi alternatif yang dapat menggantikan kedua sumber tersebut harus dikembangkan di masa mendatang. Menurut saya energi listrik merupakan sumber energi alternatif yang sangat baik. Karena baterai dapat mendorong kendaraan berpenggerak 4 roda ke depan, baterai di masa depan pasti dapat mendorong mobil ke depan. Segala sesuatu yang menggunakan minyak bumi sebagai energi harus dapat menggunakan energi listrik. Datang dan gantikan. Listrik sebenarnya adalah sumber daya yang paling banyak disimpan. Selama pembangkit listrik tenaga nuklir tertentu dibangun, dan ada sejumlah besar sumber daya air dan angin yang berkelanjutan, maka energi listrik adalah jenis energi yang tidak akan habis. Kunci penggunaan energi listrik terletak pada baterai, jadi saya pikir jika saya berinvestasi di industri baterai di masa depan, akan ada perkembangan yang sangat besar, jadi saya ingin mendirikan perusahaan baterai yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan baterai. Tanda seru. Ide bagus. Bos Jia melirik Liu King Mei dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mata gadis kecil ini cukup beracun, dan dia bisa melihat sekilas salah satu industri terpenting di masa depan. Kalau begitu kamu menginginkan dirimu sendiri memulai bisnis atau bekerja untuk orang lain? Bos Jia bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Liu King Mei menggelengkan kepalanya.
Saya ingin mempelajari jurusan yang berhubungan dengan baterai di perguruan tinggi terlebih dahulu, dan saya akan membicarakannya setelah lulus. Oke, kalau sudah lulus, kamu bisa pergi ke BIT untuk membantuku. Mereka adalah perusahaan baterai. Sekarang mereka telah mengembangkan baterai isi ulang generasi baru, dan saya mengalokasikan 20 juta untuk mereka. Biarkan mereka memulai penelitian dan pengembangan ke arah baterai lithium, dan ketika Anda lulus, Anda bisa magang. Jia Yapeng tersenyum. Liu Qingmei mengangguk, ragu-ragu, lalu menatap Jia Yapeng dan bertanya, "Kakak Jia Yapeng, bisakah kamu membantuku? Apa yang sibuk?" Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sulit untuk mengatakannya sekarang, aku akan menunggu untuk menemukanmu di kamarmu." Liu Qingmei berkata terus terang, tidak ada orang di sekitar yang merasa ada yang salah dengan ini. Bab 299, Modifikasi Sihir Ultra Jia Yapeng. "Qingmei, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Katakan saja." Bas Jia berkata dengan murah hati di kamar Jia Yapeng pada malam hari. Gadis malang ini, Bos Jia sangat kasihan, berpikir selama uangnya tidak banyak, dia bisa melakukannya. Tidak peduli apa yang dia minta, dia bisa membantunya menyelesaikannya. Tetapi di detik berikutnya, ketika Liu Qingmei mengatakan permintaannya, Bas Jia merasa sedikit tidak nyaman. "Kakak Jia Yapeng, aku ingin merasakan kebahagiaan seorang wanita." Liu Qingmei berkata dengan ekspresi yang sangat tenang dan ekspresi yang sangat serius. "Apa katamu?" "Sebaliknya, manajer kami Jia tidak tenang. Saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup lama, tidak peduli baterai atau kuliah apa, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hidupku akan berakhir paling lama setengah tahun." Liu Qingmei sangat alami, saya dapat melihat bahwa setelah mengalami penderitaan yang lama, Liu Qingmei telah dapat menerima hasil ini dengan sangat mudah dan normal, dan dia bahkan berharap hari ini akan datang lebih cepat, sehingga dia tidak akan menderita siksaan seperti itu lagi. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan sebuah buku di bawah salah satu lemari pakaian saudara laki-laki saya sebelumnya. Buku itu menulis banyak hal antara pria dan wanita. Sepertinya sangat bahagia, bahkan disebut kebahagiaan di bumi. Jadi saya ingin mencobanya, kebahagiaan seperti apa yang tertulis di buku. Saya hanya bisa hidup setengah tahun, saya pikir saya harus memanfaatkan setengah tahun terakhir alami semua hal yang bisa dialami, agar hidup bisa dianggap lengkap, dan tidak sia-sia yang harus kita jalani berjalan di dunia ini. Tapi hal semacam ini harus dengan diri kita sendiri. Lakukan dengan orang yang aku suka. Saya tidak punya pria lain yang saya sukai selain saudara laki-laki saya. Jadi, bisakah saudara laki-laki saya membantu saya agar saya bisa merasakan kebahagiaan seperti ini selagi saya masih sehat? Tidak akan ada penyesalan dalam hidupku. Dengan nada yang sangat tenang, Liu Qingmei mengucapkan kata-kata yang membuat Bos Jia menjadi gelombang serigala gila. Mungkin memang, di mata Liu Qingmei, yang tahu dia akan mati, tidak ada yang penting lagi, jadi dia tidak keberatan. Dia dapat mengungkapkan pikiran di dalam hatinya secara langsung, bahkan jika dia mendengarkannya seperti ini. Dia dapat berbicara secara alami jika dia sangat tidak tahu malu, karena inilah yang sebenarnya ingin dia katakan di dalam hatinya. Orang-orang seperti aku Bos Jia tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Naluri Jia Yapeng mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh melakukan ini. Ini benar-benar terlalu buruk. Mungkin tubuh Liu Qingmei akan terluka oleh latihan yang intens. Namun, rasionalitas memberitahu Jia Yapeng bahwa mungkin dia harus memberikan Liu Qingmei sekali. Lagi pula, baginya, sepertinya dia ingin mengalami kehidupan yang utuh sebagai seorang wanita. Aku tidak tahu, mari kita bicarakan itu lain kali. Pada akhirnya, Bas Jia melarikan diri, meninggalkan Liu Qingmei yang kecewa. PS, alasan desain plot ini adalah karena orang-orang Liu Qingmei yang mengaturnya, dan yang lainnya adalah kontradiksi ini sangat realistis. Apa yang harus dilakukan Bos Jia? Jadi plot di sini terserah semua orang. Disetujui bahwa Bas Jia dapat memenuhi keinginannya dalam buku ini, katakanlah itu satu di dalamnya, dan jika menurutnya tidak seharusnya, itu bisa menjadi dua. Saya tidak tahu apakah itu untuk menghindari Liu Qingmei. Jia Bos pergi ke kota ajaib dalam beberapa hari, karena Krut Suburaya sangat berdedikasi.
Setelah melihat kekuatan Bos Jia yang luar biasa, dia sangat ingin menunjukkan keberadaannya, jadi dia memberitahu Bos Jia, di Jiao Terman siap untuk memulai syuting, dan episode pertama akan segera difilmkan. Minta Bos Jia untuk datang dan berkunjung. Alasan mengapa saya ingin pergi ke kota sihir adalah karena banyak plot 3 Ultraman terjadi di ibu kota sihir. Markas tim kemenangan juga terletak di ibu kota sihir, sehingga dibutuhkan banyak penduduk lokal di ibu kota sihir. Pembingkaian. Awalnya, Suburaya ingin menempatkan adegan utama di ibu kota kekaisaran, tetapi mengingat dampaknya, Jia Yapeng menyerahkan ibu kota kekaisaran. Jika tidak, Jia Yapeng merasa serial TV ini tidak boleh ditayangkan di Cina. Lagi pula, orang Tionghoa mungkin tidak seperti orang Fusang, dan mereka dapat menerima bahwa modal mereka akan dihancurkan oleh monster setiap beberapa hari. Faktanya, setelah Lao Jia melaporkan ke radio dan televisi tentang serial TV tersebut, dia menerima banyak hal, dan bahkan Paman Zhou sedikit ragu-ragu. Kota-kota di seluruh Cina telah dihancurkan oleh monster lagi. Mungkin ini masalah serius. Jadi bahkan Paman Zhou tidak mau memberikan kenyamanan ini kepada Jia Yapeng. Dan hal semacam ini tidak mudah menyusahkan orang tua, jadi Bas Jia awalnya berencana untuk membuat kota Huaxia yang tidak ada, agar tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi dalam hal ini, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi ayah Chen Liren tahu tentang masalah ini. Dia dengan santai berkata, jika kita menghancurkannya, kita bisa membangun. Kita bisa membangun lebih cepat daripada menghancurkan. Bukankah ini gambaran kecepatan desa nelayan? Kemudian Ultraman ini dilepaskan secara langsung, namun tetap tidak diperbolehkan untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran, paling-paling hanya bisa memberikan damage di ibu kota magis. Orang-orang di kota ajaib ini sangat kacau. Untuk kenyamanan syuting, para kru secara khusus menyewa tempat kosong yang luas di daerah Pudong, lalu menyalin sejumlah besar model bangunan perkotaan satu-satu, dan berhasil merestorasinya di atas lahan seluas 1 hektar. Model kecil kota-kota ajaib, termasuk bangunan klasik seperti Menara Mutiara Oriental, semuanya hadir. Pada tanggal 27 Januari 1993, episode pertama Ultraman 3 difilmkan pada hari ini, dan itu juga merupakan episode terpenting dari Ultraman 3. Lebih dari setengah dari keseluruhan naskah dibuat oleh Jia Yapeng sendiri agar selesai. Tidak mungkin, ini adalah 3 Ultraman yang latar ceritanya telah diubah secara serius. Bas Jia secara pribadi harus merancang latar belakang dan pandangan dunia yang realistis. Dan adegan pertama diambil saat 3 Ultraman lahir. Saya yakin penonton yang sudah menonton Ultraman 3 sangat terkesan dengan adegan ini. Ultraman 3 awalnya adalah Ultraman yang membatu yang terperangkap dalam piramida. Selain Ultraman 3, ada 2 tubuh Ultraman lainnya yang juga ikut membatu terperangkap di dalam piramida. Dalam 3 Ultraman asli, tidak banyak deskripsi dari kedua Ultraman ini. Asal-usulnya sangat misterius dan tidak ada catatan sama sekali. Namun, menurut spekulasi generasi penggemar Ultraman selanjutnya, Suburaya telah merencanakan untuk syuting trilogi Heisei pada saat itu, dan 2 Ultraman lainnya nantinya akan menjadi Gaya atau manusia dan Ultraman Dina. Tapi saya menemukan bahwa kedua desain Ultraman ini benar-benar membuat frustrasi. Casing kulit Ultraman Gaya dan Ultraman Dina memiliki desain baru, sehingga ditinggalkan. Diperlakukan sebagai keberadaan misterius. Ada juga yang mengatakan bahwa 2 Ultraman lainnya awalnya direncanakan untuk tampil di atas panggung, tetapi bukan sebagai rekan satu tim, melainkan Ultraman kegelapan, seperti yang kemudian dimainkan dalam versi teater. Namun, selama pembuatan film, saya menemukan bahwa dananya tidak cukup, dan tidak ada care untuk mendukung pertarungan 2 Ultraman tambahan, jadi saya harus memotongnya. Tidak ada plot zaman kegelapan khusus dalam versi TV. Belakangan, Ultraman 3 menghasilkan uang. Kisah tentang Ultraman Darkness ini difilmkan dalam versi teater, tetapi karena di episode pertama, 2 tubuh Ultraman lainnya mereka telah dipukuli berkeping-keping, dan kemudian membangkitkan mereka tampak sedikit tidak nyaman dalam alurnya, jadi mereka menyerah. Adapun Bas Jia,
Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia memutuskan untuk langsung mengadopsi opsi pertama, yaitu langsung mengubah dua patung Ultraman lainnya yang hancur menjadi Ultraman Dina. Munculnya Ultraman dan Gaya bahkan dapat membuka jalan bagi kemunculan kedua Ultraman ini di masa depan. Adapun patung batu itu sendiri, masih hancur, tetapi Bos Jia merancang bayangan kecil untuk mempersiapkan dua Ultraman berikutnya. Akhirnya, pada pukul 9:30 pagi tanggal 27 Januari 1993, mengikuti perintah direktur, model busa gunung kecil langsung meledak, dan monster besar muncul dari model tersebut. Pada saat yang sama, kamera diarahkan ke gunung yang tinggi dan menjulang tinggi, dan di gunung tersebut terdapat kuil Tao antik. Kamera mulai menutup, dan saya melihat 3 karakter Sun King Guan tertulis di papan nama di kuil Tao. Kemudian monster itu menampar seluruh Sun King Guan dengan tamparan, lalu menembakkan sinar cahaya yang kuat ke dahinya. Tentu saja, saat difilmkan, monster itu hanya memancarkan cahaya. Sungguh cahaya hanya bisa dilakukan dengan efek khusus di tahap selanjutnya. Kemudian, model gunung dengan bahan peledak meledak seketika, memperlihatkan 3 patung batu Ultraman yang tersembunyi di dalamnya. Akhirnya tiba waktunya bagi 3 Ultraman untuk bangun. Saat ini, seseorang perlu diubah menjadi terang. Bab 300, sedikit masalah. Bas Jia menonton syuting selama beberapa hari dengan penuh minat pada awalnya, karena Ultraman selalu menjadi salah satu serial TV favorit Bos Jia di masa kecilnya, dan Bas Jia juga sangat antusias tentang bagaimana Ultraman difilmkan tertarik. Selama syuting keesokan harinya, Bas Jia juga menjadi bintang tamu seorang pejalan kaki yang panik. Selain itu, Bas Jia dengan antusias mengenakan kotak kulit, memainkan peran Ultraman 3 dan melakukan beberapa gerakan tampan, dan dipuji oleh sutradara sebagai Ultraman yang paling penuh perasaan. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa sarung kulit Ultraman bukanlah sesuatu yang biasa dipakai orang. Karena Ultraman 3 terbagi menjadi 3 bentuk yang berbeda, 3 set kotak kulit yang berbeda dibuat pada waktu yang bersamaan. Bas Jia mengenakan 1 set kotak kulit tipe kecepatan Ultraman baru. Alasan mengapa saya memakai yang baru adalah karena Bas Jia menemukan bahwa setelah aktor yang memerankan Ultraman sebelumnya melepas sarungnya, bau keringat yang menyengat langsung keluar dari sarungnya, dan Jia Yapeng butuh beberapa langkah bagi Xun untuk mundur. Hal yang sama berlaku untuk staf di sekitar Huaxia, mereka tidak tahan dengan bau menyengat yang menyengat, dan staf Fusang sangat terbiasa dengannya. Jelas mereka sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jadi sangat tidak mungkin bagi Jia Yapeng untuk memakai sarung yang dikenakan oleh orang lain, tetapi Jia Yapeng tetap berada di sarungnya kurang dari 5 menit dan melakukan beberapa pose tampan. Saya belum pernah bertempur sebelumnya, dan saya sudah merasa seluruh tubuh saya panas dan tak tertahankan, keringat yang tak terhitung jumlahnya merembes dari kulit, dan Jia Yapeng merasa dia hampir tidak bisa bernapas. Belakangan, Jia Yapeng juga memiliki beberapa adegan pertempuran sederhana dengan monster. Saat seluruh orang berolahraga, keringat menjadi semakin berlebihan. Bahkan di musim dingin, Jia Yapeng sepertinya terpancing keluar dari air. Demikian pula, ketika rencana syuting yang dijadwalkan selesai, semua pakaian dalamnya yang ketat akan basah kuyup. Kwonto Sunsuke ini, berapa gaji bulanannya selama sebulan? Bos Jia, yang keluar dari sarungnya dan berkeringat, ingin melompat ke sungai Huangpu dan segera mandi, menghadap keluar. Direktur di sebelahnya bertanya. Gonto Sunsuke adalah aktor sarung dari 3 Ultraman. Dia bertanggung jawab untuk memakai sarung Ultraman untuk berperang. Pembuatan film biasanya berlangsung 3 atau 4 jam. Bos Jia tidak berani membayangkan betapa tidak nyamannya hal ini. Jika ada misi menembak, biayanya sekitar 500 yen per jam, yang sudah relatif tinggi di antara semua staf. Direktur menjawab. 1 jam adalah 500 yen, dan syuting biasanya berlangsung sekitar 12 jam, jadi sehari sekitar 6.000 yen, dan sebulan sekitar 180.000 yen. Direktur menjawab. Terlalu sedikit. Bos Jia jarang menunjukkan kebaikan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tetaplah di dalam kotak kulit ini selama 12 jam sehari selama sebulan. Siapa yang tahan? Dengan cara ini, gandakan gajinya menjadi 1.000 yen per jam. Ya, bos berbicara, tentu saja tidak ada yang akan menolak,
dan ketika dia mendengar berita bahwa dia menaikkan gajinya tiba-tiba, Kwonto Junsuke sangat bersemangat hingga dia menangis. Bos seperti itu benar-benar hebat. Bos Jia juga merasa bahwa para pelaku sarung itu sangat menyedihkan. Jelas, para aktor sarung ini berjuang untuk Ultraman untuk melindungi manusia. Tubuh manusia hanya perlu tampan dan tampan. Tapi gajinya lebih dari 10 kali gaji aktor sarung. Menurut informasi kru, Hiroshi Nagano, yang merupakan aktor kuno yang hebat, dibayar sebanyak 10.000 yen per jam per hari. Anda bisa mendapatkan gaji hingga ratusan ribu yen. Sebagai perbandingan, aktor sarung terlalu menyedihkan. Tapi sekali lagi, gaji aktor Fusang sebenarnya cukup masuk akal. Menurut standar hidup Fusang, gaji ini memang tidak tinggi. Fuso tidak akan mengalami inflasi besar-besaran dalam 30 tahun ke depan, dan tidak akan ada deflasi besar-besaran, sehingga pendapatan per kapita per bulan masih sekitar 100.000 yen. Oleh karena itu, sebagai seorang aktor, saya bisa mendapatkan ratusan ribu sehari. Tidak terlalu dibesar-besarkan. Setidaknya jauh lebih murah daripada generasi aktor Cina selanjutnya, dengan gaji per kapita kurang dari 5.000 dan 100.000 yuan sehari. Tentu saja, saat ini, misalnya, para aktor Romance of the Three Kingdoms berpenghasilan beberapa ratus yuan sebulan. Para aktor Tiongkok di era ini masih bekerja lebih keras. Orang-orang sangat berdedikasi pada seni. Setelah mengunjungi adegan holster, Bas Jia mengunjungi beberapa adegan yang difilmkan di dunia nyata. Misalnya, sutradara mencoba yang terbaik untuk menemukan ratusan figuran yang mengenakan pakaian biasa, lalu membiarkan mereka memainkan peran tiba-tiba melihat monster merusak kota, dan kemudian menjadi panik. Proses ini benar-benar kacau hingga ekstrim. Adegan seperti itu yang hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 detik di TV, sebenarnya membutuhkan waktu 1 pagi penuh untuk diselesaikan. Pada dasarnya sulit bagi figuran untuk bekerja sama, atau ekspresinya tidak cukup, pokoknya lempar banget. Selain itu, ada juga adegan pertarungan seorang aktor yang duduk di model tempur Victory Flying Swallow yang terbuat dari plastik. Saya melihat Zhang Fengyi, Tao Hong, wajah-wajah akrab generasi selanjutnya ini, duduk di pesawat model yang tidak bisa bergerak sama sekali, melakukan berbagai akselerasi, menukik, dan meneriakkan berbagai slogan yang terdengar sangat disukai. Ketika ekspresi sangat terkonsentrasi untuk membuat berbagai ekspresi pertarungan yang mendetail, Bas Jia hampir tidak bisa menahan tawa. Ini sangat lucu. Setelah dengan senang hati mengunjungi Diga Ultraman selama beberapa hari, saya hendak kembali ke Yu, Bas Jia, tiba-tiba menemui beberapa hal yang sangat menyusahkan. Pada tanggal 3 Februari, kru yang sedang bersiap untuk memulai hari syuting yang baru tiba-tiba menemukan bahwa pangkalan syuting mereka dikelilingi oleh sekelompok petani dengan tongkat. Kerumunan ini berbicara dengan marah kepada kru. Kemudian, beberapa orang yang tidak sabar mau tidak mau ingin menghancurkan cangkul di tangan mereka. Apa yang sedang terjadi? Jia Yapeng, yang bergegas setelah menerima berita itu, mengerutkan kening dan bertanya. Orang-orang ini, para kru menghancurkan hutan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan juga menghancurkan beberapa batu nisan leluhur. Mereka harus memaksa kru untuk memberikan kompensasi kepada mereka ribuan yuan, jika tidak, kru akan menembak. Wakil Direktur Cina dengan cepat menjelaskan kepada Jia Yapeng. Ada hal seperti itu. Bos Jia mengerutkan kening. Kamu bisa memberitahuku dengan jujur apakah kita telah menghancurkan banyak hal, terutama hal-hal seperti batu nisan. Jika mereka benar-benar hancur, Anda akan segera memberi kompensasi kepada orang lain, kami merugi. Tidak, jika kita benar-benar melakukan hal seperti ini, hati nurani kita sendiri akan terganggu, dan kita pasti akan memberikan kompensasi. Tapi sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Hal-hal, ketika kami memilih situs ini untuk membangun basis model pemotretan, kami telah mensurvei tanah. Ini awalnya adalah lantai pengirikan untuk mengeringkan biji-bijian di desa. Saat itu, kami berjanji kepada desa, membayar sewa 100 yuan sehari, dan pada saat yang sama membuat mereka mengeraskan tanah untuk mengubah tanah menjadi beton, dan memberikannya kepada desa secara gratis setelah syuting selesai. Kami juga menandatangani kontrak saat itu.
Tapi setelah kami mengambil beberapa hari syuting, seseorang di desa tiba-tiba mengatakan bahwa kerabat mereka dimakamkan di ruang terbuka ini, dan ada batu nisan mereka di dalamnya. Mengeras tanah dengan semen berarti menghancurkan leluhur mereka sepenuhnya dan membiarkan semua orang hidup selamanya. Jangan berdiri. Kami menjelaskan ini beberapa hari yang lalu, dan kami memberikan beberapa masalah terburuk, masing-masing 100 yuan. Kami pikir kami bisa menghibur mereka, tetapi kami tidak mengharapkan semuanya hari ini. Orang-orang mengepung kami, apa-apaan ini, kata wakil direktur dengan sedih. Apa? Anda memberi uang kepada orang-orang ini? Jia Yapeng dengan marah ingin mengusir asisten direktur itu. Orang ini terlalu banyak membaca dan tidak memiliki pengalaman sosial. Di hadapan penduduk desa yang membuat masalah, Anda tidak boleh membayar sepeser pun. Bahkan jika Anda bertarung dengan mereka dan berhenti menembak, Anda dapat mengubah tempat secara langsung tanpa membayar sepeser pun. Tapi si idiot ini benar-benar memberi uang, dan dia juga memberikan 100 yuan kepada yang paling kejam, tidak ada. Baiklah, yang paling kejam mendapat uang dan saya puas tidak merepotkan Anda, yang lain bukankah penduduk desa hanya terlihat cemburu? Mengapa Anda bisa mendapatkan 100 yuan untuk membuat masalah, dan orang jujur seperti Anda tidak punya 1 senin pun? Jadi sekarang semua penduduk desa akan meminta uang kepada kru, dan mereka juga dengan suara bulat meminta 100 yuan per orang, karena Anda menghancurkan kuburan leluhur semua orang.